Sebelum kita mulai, mari kita lakukan yel-yel, teman-teman. Mahkamah Agung, Badilak, WBK, WBBM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua dan anggota Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas, perkenankan saya, Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Dirjen Badan Peradilan Agama, akan memprestasikan progres reform pembangunan zona integritas pada Dirjen Badan Peradilan Agama sebagai satu-satunya unit eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diusulkan menjadi proyek percontohan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama merupakan salah satu unit eselon 1 dari 7 unit eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 441 unit satuan kerja pengadilan agama di seluruh Indonesia dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 9.377 orang yang terdiri dari 2.980 orang hakim, 4.050 orang kepaniteraan dan kejurusitaan, 2.118 orang sumber daya manusia kesekretariatan. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Dirjen Badilak dilatar belakangin antara lain. A. Masih rendahnya integritas aparatur. B. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum berorientasi pada hasil optimal. C. Masih banyak pengguna layanan yang datang langsung ke Badilak. D. Bisnis proses belum terlaksana secara efektif dan efisien. E. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal. F. Kapasitas dan profesionalitas sebagai aparatur pada Dirjen Badilak masih rendah dan belum memperoleh pengembangan secara merata. G. Kualitas pelayanan publik masih belum terukur. Prosedur birokrasi masih belum efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi real tersebut, maka Dirjen Badan Peradilan Agama berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan pembangunan pada 6 area sebagai berikut. Area 1 tentang manajemen perubahan. Di dalam manajemen perubahan ini ada 3 poin sasaran. Before ada 3 poin, tim nasional bahwa before 3 poin ini kita memetakan kelemahan-kelemahan yang ada sekarang yang perlu kita ambil solusinya. Solusinya ada pada strategi, ada 8 poin. Di sini kita mencoba menyamakan persepsi, mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan kelemahan tersebut. Dan kami dan membangun inovasi baru untuk mengembangkan organisasi ini dalam pemikiran di strategi ini. Kemudian di after ada 6 poin, Bapak dan Ibu yang saya hormati. 1 adalah adanya kesadaran pimpinan dan seluruh jajaran dalam membangun zona integritas. 2, tahun 2019 ada 28 pengadilan di lingkungan peradilan agama telah mendapatkan predikat WBK. Berarti ada perubahan mindset untuk mengikuti kebijakan pemerintah dan
visi Mahkamah Agung di sini. 3, tahun ini 249 satuan kerja lolos tim penilaian internal Mahkamah Agung RI. Dan 207 lolos tahap awal tim penilaian nasional. Ini menunjukkan adanya political will dari Dirjen Peradilan Agama dan jajarannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah Republik Indonesia. 441 pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama sudah terakreditasi penjaminan mutu, sudah memiliki dekorum ruang sidang, dan PTSP yang sesuai standar di seluruh Indonesia sudah dilaksanakan. 5, 23 aplikasi berbasis elektronik telah diimplementasikan di Dirjen Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan di bawahnya. Sekedar saya informasikan kepada panitia nasional, 23 aplikasi ini ada 11 aplikasi yang kita rancang dalam keadaan COVID-19, dan 11 ini memberi efektivitas di dalam memberikan pembinaan dan pengarahan, dan anggaran negara 50% kita efisienkan untuk kepentingan negara. 6, menerbitkan dan mengirim SK mutasi hanya 1 hari setelah ditetapkan mutasinya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ini merupakan reform yang luar biasa dari badan. Area kedua, penguatan tata laksana. Penguatan tata laksana sasarannya ada 3 poin. Before ada 4 poin. Kita petakan tentang tata laksana ini kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan IT. Terintegrasinya IT yang belum terintegrasi. Kelemahan-kelemahan ini kita bicarakan di dalam strategi. Bagaimana kelemahan ini kita evaluasi, kita pecahkan, dan kita membangun beberapa aplikasi yang baru terhadap penguatan tata laksana ini. Antara lain dalam after ada 4 poin yang kita kembangkan dalam rangka memecahkan kelemahan tersebut. 1 adalah inovasi berupa aplikasi berbasis teknologi informasi semakin lengkap dan terintegrasi, serta dimanfaatkan secara optimal, meliputi A, aplikasi untuk pengadilan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik terdiri dari A, SIPP, E-Code, E-Litigasi. SIPP, Tim Nasional, supaya saya berikan informasi sedikit. SIPP ini adalah sistem informasi penyelesaian perkara, memberikan manfaat baik internal maupun para pihak untuk menyelusuri perkaranya. Kita juga membangun E-Code, E-Litigasi. Sekarang teknologi, semua pembayaran, pendaftaran, dan pemberitahuan melalui teknologi informasi. Persidangan sekarang sudah dilaksanakan secara teknologi informasi. Tidak perlu lagi hadir di pengadilan dalam pelaksanaan persidangan. Ini merupakan reform luar biasa, lompatan yang luar biasa institusi Mahkamah Agung. Di dalamnya ada Dirjen Badan Peradilan Agama. C, basis data kemiskinan. Tim nasional ini luar biasa aplikasi ini. Kami lakukan kerjasama dengan institusi pemerintah, Departemen Sosial, di mana Departemen Sosial ada bank data secara nasional. Masyarakat tidak perlu lagi mencari keterangan tidak mampu ke RT, RW, dan lurah. Cukup datang ke pengadilan agama, membawa KTP-nya. Di sana sudah ada aplikasi data kemiskinan, mengatakan bahwa nomor KTP Anda di bawah garis kemiskinan, maka dibebaskan dari biaya perkara atau prodeo. Ini luar biasa lompatan dari Badilak. Kerjasama antara Departemen Sosial dengan Badilak. D, antrian sidang. Antrian di sidang ini adalah untuk mengurai masyarakat datang ke pengadilan pada waktu yang sama dan titik yang sama, sehingga tidak ada penumpukan di pengadilan sekarang. E, informasi produk. F, gugatan mandiri. 9, G, validasi akte cerai. Dan untuk peningkatan kinerja terdiri dari A, SIKEP, aplikasi backup SIKEP, Komdanas, e-register, e-keuangan,
PNBP online. B. Aplikasi pada Dirjen Badan Peradilan Agama untuk pelayanan Vision virtual izin online. Tim penilaian nasional Vision ini adalah kita bangun dalam rangka COVID-19. Tidak perlu lagi para pegawai pengadilan, pimpinan pengadilan datang untuk minta izin dan mengirim surat, tidak menggunakan kertas lagi. Tinggal dia memberitahukan izin apa saja yang diminta, kita menjawab secara online. Hanya 1 kali 24 jam apabila tidak ada kaitannya dengan institusi yang lain. Hanya antara pengadilan dengan Badilak hanya 1 kali 24 jam. B. Peta tenaga teknis. Kita sudah petakan tenaga teknis seluruh Indonesia. PTSP online dibangun dalam COVID-19. Kita laksanakan, sudah diterapkan. Baik internal maupun eksternal masyarakat. Bank data kita ciptakan dalam COVID-19. Call center ini gunanya untuk internal dan eksternal. Masyarakat bisa melalui call center menanyakan segala sesuatu kebutuhan yang berkaitan dengan pengadilan. SIWAS, informasi dan pengaduan online. Media informasi online terdiri dari website, Facebook, Instagram, YouTube. Kita gunakan semua sarana yang ada, kita gunakan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pihak pencari keadilan maupun internal pengadilan. Untuk peningkatan pengawasan dan kinerja, sistem penilaian kinerja triwulan. Tim nasional, saya informasikan bahwa tim kinerja nasional ini merupakan ukuran kinerja seluruh aparatur sumber daya manusia, baik hakim panitera di seluruh Indonesia, untuk menilai tingkat kinerja dalam rangka promosi mutasi. Terukur, terarah. Mereka tahu kemana dia harus pergi, kemana dia dipromosi apabila dia punya prestasi yang luar biasa. PNBP, perkara kita ciptakan. E-eksaminasi. E-eksaminasi adalah Badilak ingin mengetahui kualitas sumber daya manusia hakim panitera tentang nilai putusan, kualitas putusan. Di sini kita bisa lihat dalam rangka promosi mutasi. CCTV online, tim penilai nasional CCTV online kita bangun dalam rangka COVID-19. Seluruh Indonesia 441 Satker seluruh Indonesia sudah punya CCTV online dan online ke Badilak. Dan Badilak melakukan pengawasan secara rutin tiap hari. Ada orang-orang yang menggunakan kewenangan, ada orang-orang oknum yang tidak baik di pengadilan, kita bisa melihat melalui CCTV. Atau ada oknum-oknum ingin manfaatkan pengadilan, kita tahu melalui CCTV. Comment center Badilak dan comment center seluruh pengadilan 441 pengadilan sudah mempunyai comment center. Comment center Badilak digunakan secara nasional dan internasional di dalam hal pembinaan maupun tukar pikiran ilmu pengetahuan dengan negara lain. Kita gunakan TNDE, Tata Naskah Dinas Elektronik, sudah. Sidak online. Ini sidak online perlu saya informasikan, satu-satunya Badan Peradilan Agama yang menciptakan aplikasi sidak online. Pada suatu saat kami lakukan sidang. Ini semua mengurangi anggaran negara di dalam pelaksanaan sidang. Alhamdulillah sidak online ini sering kita gunakan untuk dalam rangka pembinaan, mengarahkan organisasi maupun sumber daya manusia, pemimpin organisasi di daerah. SIKET, Sistem Informasi Kinerja Pegawai, SIMTALAK, seluruh aplikasi tersebut sudah diterapkan, digunakan baik oleh Dirjen Badan Peradilan Agama maupun pengadilan di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia. 2. Proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien karena terjadi transformasi dari manual ke digital, seperti aplikasi Vision untuk perizinan selesai dalam 1 hari yang saya ulas tadi, yang saya sudah ulaskan tadi. 3. Terjadi peningkatan kinerja karena produk layanan menjadi lebih cepat, sederhana, murah,
terjangkau dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. 4. Akses masyarakat terhadap pengadilan semakin luas kita buka. Area ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Sasarannya ada 5 poin. Before 3 poin. Kelemahan sumber daya manusia kita petakan di sini. Kemudian strategi bagaimana kelemahan kita itu kita carikan solusinya. Kita bangun inovasi-inovasi baru untuk mendukung kualitas sumber daya manusia pengelola organisasi ini. After ada 14 poin, Bapak dan Ibu. 1. Pengelolaan sumber daya manusia semakin tertib dengan indikasi tidak adanya pengaduan dan peninjauan kembali atas promosi dan mutasi. 2. Sistem promosi dan mutasi berbasis prestasi tanpa membedakan latar belakang dan duplikasi melalui website dan media sosial. 3. Meningkatkan disiplin pegawai dengan tidak adanya pengaduan dan keluhan masyarakat. Berikutnya, berkurangnya hukuman disiplin bagi pegawai. 4. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia semakin efektif, efisien karena menggunakan teknologi seperti A. Sikap terintegrasi dengan aplikasi ABS. Penilaian kinerja individu terdiri dari SKP, sasaran kinerja pegawai, PPK, penilaian prestasi kerja, eksaminasi. Penilaian kinerja Satker terdiri dari SIPP, penilaian kinerja triwulan, dan 5. Terwujudnya pemetaan kemampuan sumber daya manusia di bidang administrasi, di bidang teknis justisial sebagai bahan pengembangan dan promosi mutasi. 6. Kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, ditunjukkan dengan meningkatnya proses penyelesaian perkara dan kualitas putusan. 7. Seminar Nasional Ekonomi Syariah bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Tim nasional, Menpan, kami melakukan seminar nasional dengan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang ekonomi syariah, meningkatkan kualitas sumber daya hakim panitera di seluruh Indonesia di dalam rangka implementasi hukum ekonomi syariah. 8. Seminar internasional bersama Family Court of Australia tentang sistem perlindungan hukum perempuan dan anak. Kami, Badilak, tidak berbicara nasional, tetapi berbicara internasional untuk memadukan ilmu bagaimana mengatasi problem hukum dan jalan keluar mengatasi tentang hal-hal yang perlu kita contoh di negara lain. 9. Seminar internasional bersama Universitas Melbourne tentang layanan disabilitas di pengadilan. Kami tukar pikiran dengan pengalaman Universitas Melbourne tentang bagaimana pelayanan disabilitas dan di pengadilan. Ini merupakan hal yang luar biasa yang diambil oleh Badilak dalam rangka peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan ke depan. 10. Seminar internasional bersama Mahkamah Syariah Malaysia tentang eksekusi putusan pengadilan. Karena nomor 10 ini menjadi satu kerjasama saling memberi pengetahuan dengan Malaysia bagaimana eksekusi putusan terhadap produk putusan di pengadilan. 11. Studi banding ke Family Court of Australia terkait pelindungan hukum dan anak, layanan disabilitas, dan sistem pengadilan ekonomi syariah. Kita go internasional di dalam melaksanakan pengetahuan, tukar pikiran dengan negara lain. 12. Studi banding ke Bahrain dan Maroko, Arab Saudi tentang sistem peradilan elektronik dalam rangka mengembangkan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat. Kami lakukan studi banding di berbagai negara. 13. Diklat ekonomi syariah di Universitas Ibnu Saud, Arab Saudi bagi 40 orang hakim perangkatan. Kami kirim sumber daya manusia hakim di seluruh di negara-negara Arab Saudi dan Qatar, 15 orang di Qatar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia hakim di Indonesia. Area keempat, penguatan akuntabilitas.
Sasarannya ada 2 poin. Before ada 2 poin. Kelemahan-kelemahan pemetaan di dalam akuntabilitas ada 2. Kemudian pemecahan terhadap kelemahan itu ada 4 di dalam strategi. Hasilnya after adalah ada 6 poin. 1. Meningkatkan persentase penyelesaian perkara. 2. Meningkatnya minutasi perkara tepat waktu, 1 day minute. Di seluruh Indonesia sudah melaksanakan implementasi 1 day minute ini di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. 3. Meningkatkan publikasi putusan, 1 day publish, sudah terlaksana semua. 4. Review IKU sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pimpinan. 5. Nilai LKJIP meningkat dari sebelumnya 76,6 dengan status BB menjadi 78,28 dengan status masih BB. 6. Membuat inovasi-inovasi pelayanan publik dan aplikasi lain. Seperti saya sudah uraikan, aplikasi ini tidak perlu saya sebutkan, inilah produk dari Badilak. Terus, karena waktu. Pengawasan. Pengawasan ada 3 sasaran, before ada 4 poin, kelemahan-kelemahan di dalam pengawasan kita petakan, di strategi kita ambil solusi, dan membangun aplikasi inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat pengawasan. Di after ada 9 poin. Di after ada 9 poin. 1 adalah mendapat nilai IPAK Indeks Prestasi Anti Korupsi 3,91. 2. Seluruh temuan dan catatan auditor keuangan telah ditindaklanjuti. 3. Laporan keuangan yang lengkap dan berkontribusi dalam menyumbang penilaian WTP bagi Mahkamah Agung RI. Salah satu penyumbang adalah Badilak. Sudah 8 kali Bapak dan Ibu tim nasional Mahkamah Agung pertahankan WTP, wajar tanpa pengecualian. 4. Terdapat aplikasi pengelolaan keuangan PNBP sehingga lebih cepat, tertib dan akurat. 5. Jumlah pengaduan terkait korupsi dan gratifikasi nihil. 6. Tersedia sarana CCTV online dari Badilak dengan seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama sebagai bentuk pengawasan secara langsung supaya evaluasi selalu dilaksanakan supaya ditaatin seluruh Indonesia. 7. Adanya sidak secara langsung maupun secara online. Tadi saya sudah uraikan. 8. Seluruh satker pengadilan agama terakreditasi dan minim pengaduan. 9. Risiko dapat diminimalisir dan pekerjaan tidak ditemukan kesalahan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan kegagalan pencapaian target kinerja. Area ke-6, area terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sasaran ada 3, before ada 3 kelemahan-kelemahan di dalam pelayanan publik. Strategi kita bicarakan bagaimana kelemahan itu kita hilangkan dan membuat inovasi-inovasi baru. Di after kita lihat ada 8 poin. 1. Pelayanan melalui PTSP online lebih murah, cepat, efektif, aman, dan terjangkau. 2. Tersedia aplikasi bank data yang dapat diakses secara online, baik internal maupun eksternal. 3. Tersedia sarana konsultasi secara online, berupa call center, PTSP online, internal dan eksternal yang menggunakan. 4. Meningkatnya jumlah satker yang memperoleh akreditasi pendampingan mutu. Akreditasi A excellent 374 satker sekarang. Akreditasi B 60 satker. Akreditasi C adalah 7 satker. Total 441 satker. 5. Pendampingan satker yang diusulkan pembangunan JE sebanyak 296 satker. Yang lolos TPI 249 menghadapi tim penilaian nasional 207 satker yang lolos. 6. Tersedianya sarana survei online tentang IKM dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
7. Memperoleh IKM 3,40 dan telah dipublikasikan. 8. Inovasi pelayanan publik yang seperti yang sudah saya uraikan yang sebelumnya. Tidak perlu lagi saya uraikan. Terus, apresiasi dan testimoni pimpinan tim nasional. Aplikasi yang kita bikin ini, baik di dalam COVID maupun sebelum COVID, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun di luar negeri. Bapak tim nasional penilai. Wakil Presiden sendiri memberikan apresiasi. Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi. Chief Justice Family Court Australia dari luar negeri, bukan hanya internal nasional, tapi luar negeri memberikan apresiasi terhadap pembangunan aplikasi inovasi luar biasa dari Badilang. Ketua KY, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, memberikan apresiasi. Anggota DPR dari Komisi 3 dan komisi lain, ada juga yang memberikan. Hakim Agung, Duta Besar, guru besar dari universitas, semua memberikan apresiasi. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan dalam hal penutup ini, inovasi yang dilakukan oleh Dirjen Badilak telah sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi yang berbasis IT dan sesuai dengan cetak biru pembaruan serta visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Pembangunan JI menuju WBK, WBBM pada Dirjen Badilak telah mencapai sasaran sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan baru oleh Menpan, Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi Nomor 10 2009. Ini hasilnya: 1. Terwujudnya instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan melayani. 3. Terwujudnya instansi pemerintah yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas sehingga layak memperoleh predikat WBK Dirjen Badan Peradilan Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, bagus ini Pak Dirjen, luar biasa. IT semua. Terima kasih Pak Dirjen. Wah, luar biasa ya. Komentar saya luar biasa. Luar biasa ya. Karena semua sudah IT semua gitu kan, terus ke arah tadi ya. Tadi Pak 3 budaya tadi ya, 3 budaya. Semua sudah apa tadi? Sudah ini semua tadi. Kelasnya semuanya udah ke arah BBPM sebenarnya. Pak Dirjen, tapi kan ini tahapan ya. Ya ini dulu. Saya ingin ini Pak, pertama terkait dengan tadi ya, sistem-sistem tadi saya kira sudah luar biasa ya, integrated, dan itu mendorong seluruh unit satker seluruh Indonesia itu bisa termonitor semua kan gitu. Ini sebenarnya kan bentuk sinergi dan kolaborasi tadi ya yang luar biasa dengan ini. Ada Siwas gitu kan, aplikasinya yang dibangun oleh teman-teman Bawas gitu kan, kita ini kan, dan khusus yang di MA juga kita mantapkan. Kemudian yang khusus untuk yang Badilak tadi saya kira juga sudah integrated lah kan gitu kan. Sehingga kalau gini kan memudahkan semua. Memang yang perlu dijaga, dikembangkan adalah masalah tadi Pak, SDM ya. Artinya level pimpinan itu kan harus memanfaatkan itu. Tapi saya kira tadi beberapa
dari tahun kemarin kami diskusi dengan para ketua PA dan PTA, ya beliau-beliau bisa memang menggunakan itu gitu loh. Artinya secara IT beliaunya juga sudah concern terhadap pemanfaatan tadi ya. Nah, ini kan level dirjen, oleh karena itu yang harus dipastikan Bapak tadi adalah untuk di masing-masing di unit eselon 2-nya harus dipastikan dengan fungsi masing-masing adalah menjalankan dari apa yang sudah disampaikan. Saya kira itu kan ada pengawalannya Pak. Jadi misalkan tadi kaitannya dengan sistem pengawasan, mungkin dikawal oleh Pak Direktorat apa gitu Pak ya. Kemudian ini saya mungkin bisa dijelaskan sedikit basis proses dari ini Pak, dari masing-masing eselon 2. Apakah ini per wilayah atau seperti apa prosesnya? Nanti mungkin saya ingin gambaran itu Pak. Terus yang berikutnya aja Pak terkait dengan ini. Nah, Pak tadi ya. Kita kemarin kan sudah membangun tadi Pak yang PTSP yang di atas itu kemarin sedang proses itu ya waktu saya ke sana tadi. PTSP yang di lantai berapa itu? Lantai 5 atau lantai 6 itu udah seperti apa ya? Ini seperti apa itu? Terus kemudian berikutnya Pak, mungkin bisa diinformasikan capaian-capaian kinerja kita Pak selama pandemik ini ya. Itu secara nasional kan bisa kelihatan juga ya datanya. Trennya seperti apa dan semua termonitor gitu loh. Terkendali karena tadi terbingkai dalam satu sistem. Tadi ada satu sistem yang kaitannya ini Pak, SIPK atau SIP yang SIPP. kaitannya itu akuntabilitas kinerja ya? SIPP Pak, SIPP. Bukan SIPP Pak, tadi ada SIK atau apa ya? SIKP. Yang sakit itu masuk enggak? Udah masuk belum? SIKP Pak. Yang tadi dipaparkan itu bukan SIPP Pak, tapi adalah SIP apa ya? Bukan SIPP ya. Tadi ya, mungkin nanti yang bayangan saya gini, kita kan pengen yang manajemen kinerja Pak, manajemen kinerja sakit lah yang kemarin dibangun oleh teman-teman di Rocan itu ya, itu benar-benar juga diimplementasi. Nah ini mungkin nanti Pak Edi bisa menambahkan itu untuk yang di Badilak sudah jalan atau belum untuk yang tadi yang sakit terintegrasi itu ya, yang kemarin kita ini, sehingga nanti semua kinerjanya tadi terekam di situ semua kan. Kinerja maksudnya capaian-capaian IKU Pak. Ya, tidak hanya perkara tapi juga capaian-capaian IKU secara berjenjang kan gitu kan. Perjanjian kinerjanya lah, perjanjian kerja Pak Dirjen dengan Pak Direktur gitu, Pak Direktur sampai ke struktur yang paling bawah itu kan kita sudah ada. Nah, itulah yang kemarin kita harapkan itu juga di IT karena sangat penting membangun budaya kinerja. Saya kira itu aja Pak Dirjen yang saya ingin sedikit elaborasi dari Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih tim nasional penilai. Jadi gitu, saya itu gini. Ya, langsung kami jawab ya. Kami jawab ya Pak. Iya Pak, siap Pak. Ya. Pertama mengenai penggunaan aplikasi yang kita bangun dalam COVID-19 ini seperti CCTV dan sidak secara online. Memang kami membagi 3 Pak. Kami kebetulan ada 3 eselon 2. Masing-masing kami bagi wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Supaya lebih efektif dan efisien di dalam mengontrol dan evaluasi melalui CCTV dan sidak secara online. Mengenai kinerja, sekarang sudah terukur kinerja di Badilak maupun di seluruh Indonesia Pengadilan Agama. Kami selalu melakukan audit setiap minggu tentang kinerja para pengadilan seluruh Indonesia melalui SIPP. Dan kami memberikan penghargaan setiap pengadilan yang mempunyai prestasi yang luar biasa terhadap audit setiap minggu itu kita promosikan. Malahan mereka bisa minta
apabila dia ranking 1 dan ranking sampai ranking 5, dia bisa mau dipromosikan kemana, mereka bisa kita berikan kesempatan untuk minta karena dia punya prestasi. Setiap minggu kita audit. Ya, dalam 4 bulan berturut-turut dia ranking 1 sampai 5 bisa minta, dan ranking sampai ranking tertentu kita akan memberikan penghargaan kepada mereka. Kemudian Sakip dan akan dijelaskan oleh Sekretaris Badilak. Silakan. Terima kasih Pak Dirjen. Izin Ketua Tim Penilai bahwa kita sudah mempunyai SIKP yang dimaksud tadi, Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Ini dalam upaya menyambut kebijakan baru Mahkamah Agung dalam remunerasi. Bahwa hari ini remunerasi itu ukurannya adalah kinerja. Sehingga kita punya sistem apa pekerjaan sehari-hari itu langsung tertulis kemudian diinput dalam sistem. Sehingga rekap di akhir bulan tidak menyulitkan lagi, dan langsung inilah yang menjadi dasar pemberian remunerasi di lingkungan Badilak khususnya. Barangkali itu mengenai SIKP, Bapak. Ada tambahan dari Pak Direktur? Cukup? Cukup ya. Ya, begitu yang bisa kami sampaikan tim nasional tentang apa yang yang dipertanyakan dari di tim nasional, bahwa Badilak semua terukur sekarang di dalam pelaksanaan kegiatan baik di Badilak maupun seluruh Indonesia dengan menggunakan aplikasi yang kita ciptakan dalam rangka COVID maupun sebelum COVID. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Pak. Saya kira dari saya cukup karena sudah luar biasa ya, terus terang aja kami sangat appreciate Pak tadi. Jadi memang Bapak maju dengan kemantapan itu, persiapkan dulu gitu kan, udah mantap itu baru ini kan. Lain dengan beberapa itu belum mantap tapi udah maju kan gitu. Itu pertanyaannya banyak kan gitu. Nah, jadi gini Pak Dirjen, jadi ini nanti kan kondisi ini tentunya harus terus dijaga karena ini adalah sebenarnya awal. Jadi kita predikat BPK bukan akhir tapi awal, bahwa inilah sebenarnya adalah kondisi tata kelola yang diharapkan dalam reformasi birokrasi kan gitu, yang world class dengan tadi terbangun 3 budaya kinerja tinggi, integritas tinggi, dan budaya melayani dengan baik kan sebenarnya itu Pak. Sehingga ini terus dijaga terus ya, implementasi semacam itu, jangan sampai inkonsistensi gitulah. Kalau udah jalan ini udah otomatis semua tadi. Udah otomatis itu, artinya mau dipakai mystery shopper maupun tidak itu adalah udah nggak perlu khawatir kan gitu. Nah nanti memang kita akan ada verifikasi lapangan Bapak tapi sampling ya, dan untuk tadi kita juga dengan pihak ketiga yaitu adalah dengan mystery shopper tadi Pak. Jadi memastikan sebenarnya kondisi di lapangan ya, bukan mencari-cari kesalahan. Tapi dengan parameter tadi yang sudah kita ini kan dalam Permen PAN 10 kan gitu. Saya kira itu Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian ya, terus apa yang sudah dicapai tadi luar biasa untuk tadi sistemnya. Saya terus terang aja sistem Bapak tadi yang dibangun luar biasa, kan nggak nyangka juga MA bisa Badilak maksudnya. Lebih yang lain kayaknya ketinggalan juga ketika bicara IT ya. Berkat Pak Dirjen terus terang aja kan ya. Pak Dirjen kan gitu. Nah, tadi terkait tadi Pak, bagus juga tadi ketika bicara connecting system ya, yang saya appreciate tadi yang kita sudah punya dengan tentang data masyarakat miskin kan gitu kan. Udah langsung connect tadi kan, integrated. Jadi kalau itu gratis ya Pak ya, kalau ternyata kategori itu
gratis ya, biayanya ini ya PNBP-nya rendah ya kan gitu ya. Saya Pak. Ya. Saya Pak. Bagus itu kan gitu. Itu berarti Kerjasama negara hadir dengan ya, Departemen Sosial Pak. dengan sosial ya. Bak data di sana kami minta masuk ke Badilak, data-data secara nasional itu kita gunakan ke seluruh Indonesia. Hanya masyarakat bawa KTP aja, dengan nik KTP itu kita sudah tahu bahwa dia di bawah garis kemiskinan atau diinformasikan di bawah garis kemiskinan atau tidak. Kalau di bawah garis kemiskinan maka kami bebaskan dari biaya perkara menjadi proyek. Dan itu jelas nik kependudukannya sudah connect dengan Dukcapil juga kan? Iya, Dukcapil Pak, benar, dengan Dukcapil. Jadi nggak usah lagi Pak, kita sering kan buat gratis itu suruh tadi buat surat apa persyaratannya rumit gitu. Kalau ini kan enggak, sudah langsung terkonek ya, akurat datanya kan gitu. Jadi keterangan miskin, keterangan keterangan tidak mampu lagi tidak diperlukan. Iya, betul. Soalnya masyarakat harus ke RT, ke RW dan lurah Pak, kasihan. Betul. Dengan aplikasi yang kami bikin kerjasama dengan Departemen Sosial, alhamdulillah masyarakat tidak disibukkan, tidak waktunya tidak hilang, langsung aja ke pengadilan, tidak melalui RT, RW dan lurah. Ini alhamdulillah kita bantu masyarakat. Pak, ini yang bangun sistem ini ya, apa tadi Badilak ya, sistem yang itu tadi maksudnya, sistem kita connect tadi. Iya, kami bangun sendiri Pak, tidak menggunakan pihak ketiga. Anak-anak kami saya ambil dari seluruh Indonesia. Yang mana yang hebat saya bawa ke Jakarta, mana yang hebat dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, dari NTT, Ambon, yang jago-jago IT saya kumpulkan di Jakarta, saya tidurkan di hotel hanya 1 bulan sudah dapat aplikasi. Wah, luar biasa, iya. Ini nanti bisa dicontoh Pak, kementerian lain ya. Jadi kan sekarang aja misalkan atau mungkin ini ya, ngasih bantuan aja kan datanya apa tadi beda-beda kan gitu kan, beda-beda. Ini saya kira terobosan ini nanti untuk bisa digunakan instansi-instansi selain MA atau ya, kementerian lain lah yang bisa punya yang punya basic tadi Pak ke masyarakat miskin gitu ya, sehingga nanti tidak perlu rumit-rumit karena data di kementerian itu kan sebenarnya juga berangkat dari update ya, artinya apa tadi istilahnya dari data-data yang dari dasarnya kan gitu, walaupun ada beberapa yang mungkin kemarin sempat rame kan gitu, tapi sebenarnya kan basic gedenya kan sudah mereka itu juga melakukan sensus kan gitu kan ya. Sekedar informasi. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, sekedar informasi kepada Ketua Tim Nasional. Ya. Memang secara nasional oleh DPR sudah diinstruksikan kepada instansi yang berkaitan dengan pemaparan kami waktu di anggaran. Ya. Untuk mencontoh sistem anggaran laporan anggaran dalam pemaparan di DPR kemarin, disuruh contoh di Mahkamah Agung seluruh institusi cara pemaparan maupun bentuk pengajiannya Pak. Itu langsung diinstruksikan oleh DPR kemarin waktu saya memaparkan tentang rencana anggaran tahun 2021. Gitu. Baik Pak, terima kasih, dan saya juga baru ini mengucapkan selamat Pak atas Bapak tadi sebagai PLT atau PLH ya? PLT Pak, PLT. Ya, PLT di Sesma. Nah, ini nanti ini saya kira saya kemarin dapat informasi, Pak Aceh, waduh, senang saya karena tadi adalah semakin progresif nanti untuk reform di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Dirjen. Maka sama-sama Pak. Mungkin terakhir banyak. Pak, kalau ada closing statement dari Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim nasional Menpan yang telah memberi waktu kepada kami sehingga kami bisa memaparkan seluruh apa yang kami ingin sajikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita akhiri Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ayo pimpin Pak. Mahkamah Agung, Badilak, WBK,
WBBM. Pasti.